Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kita membahas kitab Tauhid, dan kita masih pada bab ke-39, bab yang terakhir, dalil yang terakhir dari bab alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau melihat tentang orang-orang yang menyangka mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan kepada para nabi sebelummu, tentang berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Tauhid, berkata penulis setelah menyebutkan riwayat Asy-Sya'bi tentang pertengkaran, perselisihan antara orang munafik dan orang Yahudi. Sudah kita bahas dalam pertemuan terdahulu, hadisnya lemah. Kemudian setelah itu berkata penulis, waqila, dikatakan, nazalat fi rajulaini ikhtasama faqala ahaduhuma natarafa'u ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala al-akharu ila Ka'b bin al-Ashraf thumma tarafa'a ila Umara fadhakara lahu ahaduhuma al-qissata فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله. Dan dikatakan dalam riwayat yang datang tentang sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di awal bab, yaitu firman Allah, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika, surah An-Nisa ayat ke-60, ya. Disebutkan di antara keterangan yang datang bahwa ayat tersebut, surah An-Nisa ayat 60, turun tentang dua orang laki-laki yang berselisih. Berkata salah seorang di antara mereka, kita mengangkat permasalahan ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat artinya menjadikan Nabi sebagai hakim, pemutus perkara, menyelesaikan perselisihan mereka. Wa qala al-akhar, namun berkata yang lain, tidak, kita angkat saja kepada Ka'b bin al-Ashraf, orang Yahudi yang menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mengangkat permasalahannya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka disebutkanlah kisah keduanya ini, ya. Salah seorang di antara mereka mengisahkan kepada Umar bin Khattab alasan mereka ingin menjadikan Umar sebagai hakim, pemutus perkara. Maka mendengar cerita mereka, bertanyalah Umar bin Khattab kepada orang yang tidak ridha berhakim kepada Nabi, ya, inginnya dia berhakim kepada Ka'b al-Ashraf. Maka Ka'b bin al-Ashraf, maka dia berkata, akadzalika, apakah memang begitu keinginanmu, tidak mau berhukum dengan hukum Rasulullah? Maka dia berkata, ya, begitulah. Maka akhirnya Umar bin Khattab memenggal lehernya, ya, membunuhnya sebagai hukuman atas kemunafikannya. Demikian disebutkan riwayat
yang kedua setelah riwayat yang pertama itu riwayat Asy-Sya'bi, ya. Namun riwayat yang kedua ini bahkan lebih lemah dari riwayat yang pertama, ya. Hadisnya atau riwayatnya disebutkan oleh Ibnu Wahab dalam tafsirnya, kemudian diriwayatkan dari Mujahid yang semisal dengannya, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, dan Ibnul Munzir juga dalam tafsirnya, dan hadisnya sangat lemah, ya, hadisnya sangat lemah, ya. Dalam beberapa kitab yang mentakhrij hadis, ya, ini disebutkan bahwa hadisnya diriwayatkan dari jalan Al-Kalbi yang dia kadzab, dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas. Sanadnya wahin, sangat lemah. Di dalamnya ada Al-Kalbi yang dia tertuduh berdusta. Ya. Jadi hadisnya sebenarnya lemah. Ya, tetapi Syekh di sini menjelaskan, nanti kita lihat titik yang sahih dari riwayat ini yang bisa didapatkan dari faedah hadis yang lain, bukan dari hadis ini, karena hadis ini lemah, ya. Namun disebutkan dalam beberapa kitab takhrij dari Kitabut Tauhid bahwa sebenarnya ada riwayat yang lebih sahih atau riwayat yang sahih tentang sebab turunnya surah An-Nisa ayat 60 ini, ya, yaitu apa yang disebutkan atau dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan At-Tabrani dengan sanad yang sahih, ya. Bunyinya demikian, ya. Diriwayatkan dari jalan Abil Yaman, beliau berkata, haddatsana Sufwan bin Amr an Ikrimata an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Jadi riwayatnya dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, qal kana Abu Burdah al-Aslami kahinan yaqdi bainal yahudi fima yatanafaruna ilaihi. Adalah Abu Burdah al-Aslami, sahabat Nabi, dulunya di zaman jahiliyah, kahinan, seorang tukang tenung, tukang ramal, ya, dukun. Yaqdi bainal yahud, ia memutuskan perkara di antara orang Yahudi, fima yatanafaruna ilaihi, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Fatanafara ilaihi nasun minal muslimin, itu di zaman jahiliyah. Maka sebahagian dari kaum muslimin berselisih dan datang kepada beliau. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan ayat ini, surah An-Nisa ayat ke-60. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih, ya. Berkata Al-Haythami, rijaluhu rijalus sahih, perawi dari riwayat Ibnu Abbas ini tentang kisah berhukumnya sebagian kaum muslimin kepada Abu Barzah al-Aslami, ya, riwayatnya, perawi-perawinya perawi yang sahih. Berkata Ibnu Hajar al-Asqalani, isnaduhu jayyid, sanadnya bagus, ya. Jadi ini riwayat yang lebih sahih, ya, daripada riwayat yang sebelumnya, Abu Burdah al-Aslami, ya. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, dalam penjelasan kitab Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid, Syekh menjelaskan kalimat dalam riwayat yang sangat lemah ini. Kata beliau, natarafa'u ay natahakamu, kita berhukum kepada Nabi. Yang satu demikian, yang satu lagi mengatakan berhukum kepada Ka'ab ibn al-Ashraf, ya, ulama Yahudi dan tokoh orang Yahudi. Rajulaini ay ahaduhuma minal yahud watsani minal munafiqin wa ismuhu Bishrun. Katanya yang berselisih adalah orang Yahudi dan orang munafik, dan orang munafik namanya Bishrun. Ya, sekali lagi ini riwayat yang lemah, la taqumu bihil hujjah. Kemudian Ka'ab ibn al-Ashraf huwa min ulama'il yahudi wa ru'asaihim, dia adalah
ulamanya orang Yahudi dan tokohnya. Ya. Baik. Kemudian penjelasan global, kata Syekh, yukhbiruna ar-rawi li hadzal athar anna qawlahu ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna ila al-ayata qad nazalat fi rajulaini. Perawi dalam riwayat ini mengabarkan kepada kita bahwa firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 60 turun tentang dua orang yang berselisih ini. Ahaduhuma minal yahudi wal akhar minal munafiqin. Yang satu orang Yahudi dan satu orang munafik. Ya. Terjadi waqat bainahuma khusumah. Terjadi di antara keduanya perselisihan. Fatalabal yahudi at-tarafu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan orang Yahudi alhamdulillah. Dan orang Yahudi meminta untuk mengangkat permasalahan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lima'rifatihi binazahatihi wa adalatihi wa ma'rifatihi bil haqq wa ma'rifatihi al haqq. Mengapa orang Yahudi justru ingin berhukum kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena dia mengetahui akan kesucian hati baginda Nabi, keadilannya, dan pengetahuan Nabi tentang kebenaran, ya. Lakin al-munafiqa talabat tarafu' ila Ka'b bin al-Ashraf al-Yahudi. Akan tetapi orang munafik justru meminta untuk berhukum kepada Ka'b bin al-Ashraf sang Yahudi. Ya, li'ilmihi anna al-yahuda ya'khuduna ar-rishwah. Kenapa orang munafik yang dia mengaku muslim justru berhukum kepada orang Yahudi? Ya, karena dia tahu orang Yahudi bisa disogok. Ya, subhanallah. Ya, telah kita bahas dalam pertemuan pekan yang lalu tentang hukum menyogok. Ya, menyogok hukumnya terlarang. Ya, asalnya terlarang yang menerima dan yang memberi. Ar-rashi wal murtashi finnar. Kata baginda Nabi, yang menyogok maupun yang memberikan sogok, yang disogok dan memberikan sogokan, dua-duanya di neraka. Namun telah kita sebutkan bahwa para ulama menetapkan untuk yang menerima sogokan terlarang secara mutlak. Adapun bagi yang membayar sogokan, jika itu berkaitan dengan haknya, lalu diminta kepadanya uang, istilahnya diperas, akan didapatkan apa yang dia inginkan, tapi dia harus membayar sekian. Maka jika dia mengeluarkan itu, jika tidak ada jalan lain baginya untuk mendapatkan haknya kecuali dengan cara itu, maka perbuatannya menyogok tidak dihitung sebagai perbuatan dosa, karena dia terdesak untuk mendapatkan haknya. Yang menerima tetap berdosa, tapi dengan syarat bahwa tidak ada cara untuk mendapatkan haknya kecuali dengan riswah, kecuali dengan menyogok. Ya, demikian. Bila kita bacakan keterangan dalam mazhab Syafi'i, hanya saja ada penjelasan dari Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, imam dan khatib Masjid Quba, pengajar di Masjidil Haram, alim faqih al-usuli, ahli ilmu fikih dan juga ahli ilmu usul, pengajar di Universitas Islam Madinah. Beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan seseorang tidak berdosa ketika dia ingin mengambil haknya dengan cara membayar sogokan, tidak berdosa baginya, meskipun bagi yang mengambil berdosa. Kata beliau, layak untuk dirinci dengan mengatakan bahwa jika hak tersebut hak yang yata'ayyanu lahu, yang memang sudah menjadi haknya, ibarat misalnya ada orang ikut ujian jadi pegawai negeri misalnya,
atau melamar jadi guru, dan untuk itu ada tesnya, ya. Hasil dari tesnya menunjukkan dia lulus, ya, diterima. Tapi kemudian dikatakan begini, Pak, berkas tak tidak akan dilanjutkan kecuali kita bayar sekian. Nah, ini berarti dia sudah lulus. Ta'ayyana lahu al-haq. Jadi haknya sudah milik dia sepenuhnya, ya. Maka ini baru boleh dikatakan menyerahkan uang sogokan tidak menjatuhkan penyogok ke dalam dosa. Adapun seandainya apa yang disebutkan dari hak tadi lam yata'ayyan lahu, belum bahagiannya, hanya dikatakan mendaftar maki, dan kalau mungkin lulus toh dibujuk mami, ya. Jadi siapapun masih bisa masuk, ya. Tapi bagi yang mau masuk dipastikan harus bayar dulu baru bisa masuk. Makanya tidak boleh. Kenapa? Karena haknya masih hak musya'ah, hak yang tersebar bagi siapapun, ya. Dan ini bisa menyebabkan ada orang yang lebih layak untuk lolos tidak diloloskan karena ada yang bayar lebih tinggi, kan begitu, ya. Berarti merebut hak. Maka yang seperti ini belum membolehkan seseorang untuk membayar dengan alasan terpaksa. Jika dia membayar untuk dapat jaminan kelulusan, maka itu berarti termasuk sogok yang haram, ya. Adapun kalau dia sudah lulus tapi tidak dilanjutkan sampai dia membayar, maka ini baru dikatakan tadi apa yang keluar dari keharaman jika tidak ada cara lain kecuali dengan cara menyogok. Kalau ada cara lain, misalnya apa? Lapor ke atasannya, ya. Lapor ke atasannya, maka tidak boleh menyogok. Lapor dulu ke atasannya, Pak, ini ada yang memeras begini, ya. Nah, dan ini, ya, sayang sekali di kalangan masyarakat sangat banyak tersebar, ya. Meskipun dengan iming-iming lelang jabatan, biasanya lelang jabatan, tapi dalam prakteknya orang yang mau mempertahankan kedudukannya saja harus membayar, ya. Dan ini riswa yang terlarang. Na'udzubillah min dalik, ya. Baik, kita sudah bahas kemarin dalam pertemuan terdahulu. Selanjutnya kata Syekh, ya, ketika orang Yahudi ingin berhukum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang munafik justru ingin berhukum dengan orang Yahudi karena pengetahuannya bahwa orang Yahudi menerima riswah, maka disebutkan wa fin nihayah, maka di akhir kisah tersebut ittafaqa, ternyata keduanya justru bersepakat ayyatarafa'a ila Umar bin Khattab, untuk mengangkat kasus mereka kepada Umar bin Khattab, ya. Namun apa yang terjadi? Lakinna Umara lamma tahaqqaqa min rafdil munafiqi tahakuma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalahu. Tapi ternyata ketika Umar bin Khattab mengetahui dengan pasti bahwa orang munafik enggan, tidak mau, menolak untuk berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun membunuhnya. Nah, ini hadis ini atau riwayat ini sekali lagi apa tadi? Lemah. Dalam sanadnya ada yang tertuduh berdusta, dan kata para ulama, hadis ini fihi nakarah. Hadis ini ada keanehannya, keganjilannya. Ya, di antaranya apa? Bahwa Umar bin Khattab membunuh orang munafik tersebut, ya, tanpa mengangkat permasalahannya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kepala pemerintahan di sini? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini tidak benar. Berarti ada orang mengambil hukum sendiri, atau dengan kata lain main hakim sendiri, ya. Bolehkah seperti itu? Tidak boleh, ya. Adapun bahwa orang munafik, jika terbukti kemunafikannya, maka hukumnya adalah hukum bunuh,
Itu benar. Ya. Seperti kisah Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat Nabi yang tinggal di Mekkah, pendatang di Mekkah, lalu kemudian ketika diperintahkan hijrah, dia hijrah ke Madinah, meninggalkan harta dan keluarganya di Mekkah. Nah, ketika akan ada penaklukan kota Mekkah, maka dia pun mengirim surat kepada keluarganya di Mekkah agar mengabarkan kepada orang-orang Mekkah, orang-orang Quraisy, bahwa kaum muslimin akan menyerang kota Mekkah, akan menaklukkan kota Mekkah, ya. Dikirim melalui budaknya. Maka kemudian turun wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal itu. Maka Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menangkap budak yang membawa surat itu. Setelah ditangkap, dihadapkan kepada baginda Nabi, dipanggillah Hatib yang menulis surat itu. Ma hamalaka ala dzalik? Apa yang mendorong engkau? Sekarang engkau menjadi mata-mata orang kafir. Dan ini perbuatan nifaq. Ya. Umar sendiri protes. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, da'li adribu unaka hadzal munafiq." Wahai Nabi, berikan saya izin untuk saya penggal lehernya. Nah, tentu saja di sini Umar meminta izin, meminta ketetapan hukum dari baginda Nabi. Kalau Nabi bilang, "Ya, penggal lehernya saja, bunuh saja," pasti dibunuh. Tapi kan atas perintah siapa? Hakim yang tertinggi, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti dalam hadis ini kita dapatkan bolehnya membunuh orang munafik, tapi yang jelas terbukti kemunafikannya dan diajukan di depan mahkamah. Tidak orang main hakim sendiri. Dia tuduh munafik, dia bunuh misalnya. Jelas ya? Demikian keadaannya ya. Dan dalam kisah ini ternyata Nabi bahkan melarang untuk membunuh Hatib bin Abi Balta'ah. Ditanya, apa alasannya? Maka Hatib mengatakan, "Ya Rasulullah, saya pendatang di Mekkah, ya, saya meninggalkan harta dan keluarga saya di sana, ya. Sedangkan kalian semua orang Mekkah sendiri, orang Mekkah gitu. Nah, saya khawatir karena keluarga saya tidak terjaga. Keluarga saya di tempat yang asing. Maka dia ingin punya jasa kepada orang kafir Quraisy dengan memberitahukan rencana serangan kaum muslimin agar kemudian imbalannya keluarganya dijaga oleh mereka. Dijaga oleh mereka dengan keyakinan bahwa kaum muslim pasti akan meraih kemenangan. Ya. Tapi ini tentunya perbuatan nifaq, tidak boleh. Tidak boleh seorang mukmin berwala kepada orang kafir, menjadi mata-mata penyebar rahasia kaum muslimin, apalagi dalam perkara perang seperti ini. Maka ini perbuatan nifaq. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan itu dari Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya penggal lehernya." Kata Nabi, "Jangan, tidak. Tidakkah engkau mendengar firman Allah kepada Ahlul Badar tentang Ahlul Badar? I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Allah berfirman kepada sahabat yang ikut dalam perang Badar, "Berbuatlah apa yang kalian inginkan, aku telah mengampuni kalian." Itu firman Allah, ya. Dan Hatib bin Abi Balta'ah di antara sahabat ahli Badar. Berarti dia bukan orang munafik dan diampuni oleh Allah dosanya. Maka dibiarkanlah. Tapi syahidnya dari hadis ini, hadis sahih, bahwa hukum orang munafik adalah dipenggal tentu saja. Tadi itu firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim." Wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir dan orang munafik dan bersikap tegaslah kepada mereka. Tetapi intinya keputusan dan hukuman bagi orang munafik haruslah melalui mahkamah, ditetapkan oleh penguasa yang menetapkan hukum Islam, bukan oleh setiap individu mengatakan itu munafik, boleh lempar rumahnya, boleh lukai, boleh dibunuh dan sebagainya. Tidak boleh. Ini akan menyebabkan faudah, kegoncangan dan ketidakstabilitas keamanan, hilangnya stabilitas keamanan, ya. Jadi itu bentuk nakara dalam riwayat ini. Al-fawaid. Faedah dari riwayat ini meskipun dia lemah, ya.
Pertama, mu'jizatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu syahida lahu aduwuhu binazahatihi. Mukjizat atau tanda kenabian dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bersaksi kepada Nabi, membela Nabi, musuhnya yaitu orang Yahudi mempersaksikan akan kebersihan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang hal ini itu bukanlah perkara yang aneh, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sendiri di kalangan orang-orang Quraisy diakui sebagai orang yang mulia, bahkan dijuluki Al-Amin. Hanya karena dakwahnya kepada tauhid, beliau pun dibenci dan diperangi. Dan orang Yahudi ada pada mereka baqaya minar risalah, sisa risalah yang terjaga dari agama Yahudi. Maka mereka tahu tentang keadaan baginda Nabi dan apa sifat-sifat seorang Nabi. Makanya sebagian mereka, orang-orang Yahudi, datang bertemu Nabi dan bertanya kepada beliau tentang perkara-perkara sebagai bentuk ujian. Mereka mengatakan pertanyaan ini tidak akan bisa dijawab kecuali oleh Nabi. Hadisnya dalam riwayat Muslim dari hadis Thauban tentang kisah Abdullah bin Salam yang dia seorang pendeta Yahudi. Ketika dia datang kepada Nabi bertanya tentang perkara-perkara yang tidak tahu perkara tadi kecuali seorang Nabi. Akhirnya Nabi menjawab, maka beliau pun beriman kepada Nabi. Setelah itu beliau mengatakan, ya Rasulullah, akan datang kepadamu orang Yahudi yang lain, teman-teman saya akan datang dan bertanya kepadamu pertanyaan seperti yang aku tanyakan. Sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang pendusta. Maka tanyakan kepada mereka, siapa saya ini sebelum saya mengabarkan keislaman saya. Maka kemudian mereka datanglah rombongan dari orang Yahudi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man awwalun nasi dukhulan al-jannata, siapakah orang pertama yang masuk surga? Wa ma tuhfatuhum, dan apa hadiahnya penghuni surga itu? Maka Nabi tidak tahu jawabannya, tapi kemudian datang wahyu dari Allah. Kata Nabi, fuqara al-muhajirin, orang pertama yang masuk surga adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Dan tuhfatu ahli jannah, hadiah penghuni surga, makanannya adalah kabilin nun, hati ikan. Ditanya lagi kemudian perkara-perkara dan Nabi jawab yang mereka sebutkan sebelumnya bahwa tidaklah mengetahui jawaban tersebut kecuali seorang Nabi. Setelah itu ketika ditanya, bagaimana kalian kalau dijawab, kami hanya dengarkan saja, sekedar informasi, tidak mau kemudian beriman sebagai bahwa Nabi itu adalah Rasul dan Nabi yang benar. Setelah selesai pertanyaan mereka, Nabi tanya, siapa orang yang bernama Abdullah bin Salam menurut kalian? Kata mereka, khairuna ibnu khairina, dia adalah orang terbaik di antara kami, anak dari orang terbaik pula. Oh begitu, iya, itulah dia Abdullah bin Salam. Maka keluarlah Abdullah bin Salam dari persembunyiannya lalu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mengucapkan dua kalimat syahadah, menyatakan keislamannya ke hadapan teman-temannya orang Yahudi. Maka serta-merta mereka mengatakan, huwa syarruna ibnu syarrina, dia ini orang paling jelek di antara kami, bapaknya juga paling jelek di antara kami. Subhanallah, itulah orang Yahudi. Allah menyebutkan sifat orang Yahudi dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka tahu Rasulullah seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Jadi wajar kemudian ketika terjadi perdebatan Yahudi dan munafik,
orang Yahudi yang memang mencari kebenaran justru meminta Nabi sebagai hakim, ya. Jadi ini mukjizat, ya. Dan kata pepatah, wal fadlu ma syahida bihil a'da. Keutamaan yang hakiki adalah keutamaan yang diakui oleh musuh. Kalau teman memuji kita itu biasa, namanya teman. Tapi kalau lawan memuji, biasanya lawan mencari cara untuk menjatuhkan kita. Nah, pujian justru mengangkat. Maka jarang itu ada lawan yang memuji musuhnya, kan gitu ya. Tapi kalau dia puji, berarti itu pujian yang tidak bisa, ya, ditolak, bahwa itu pujian yang harus diterima. Wal fadlu ma syahida bihi al-a'da. Keutamaan yang hakiki seseorang adalah jika keutamaan itu diakui oleh musuhnya. Diakui oleh musuhnya. Yang kedua, faedah yang kedua, ad-du'a ila tahakum ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min alamatil munafiqin. Wa min dhalika ad-da'watu ila sannil qawanina al-wad'iyyata. Qawanini al-wad'iyyati. Ya. Mengajak untuk berhukum kepada selain Al-Quran dan Sunnah Rasul, selain Kitabullah dan Sunnah Rasul, adalah dari tanda kemunafikan. Dan di antara bentuknya adalah mengajak untuk membuat undang-undang yang bertentangan dengan syariat, ya, qawanin al-wad'iyah. Ketiga, wujubu qatli man ta'ana fi ahkami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au fi syai'in min dini. Yang ketiga dari faedah riwayat ini, ya, sebenarnya faedah yang kedua tadi kita dapatkan dari ayat tentunya, ya. Adapun riwayatnya ini riwayat yang lemah. La taqumu bihil hujjah. Tidak bisa jadi hujjah. Faedah yang ketiga, wujubu qatli man ta'ana fi ahkami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au fi syai'in min dini. Wajibnya untuk mengeksekusi hukum bunuh, tentunya setelah ditetapkan oleh pengadilan, ya, kepada orang yang mencela hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mencela sebahagian dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya apa yang telah sah dari agama, apa yang telah tetap dari hukum Rasulullah, lalu ada yang mencela dan mengkritiknya, maka ini dari bentuk kemunafikan dan, ya, mewajibkan berlakunya hukuman kepada seseorang yang seperti ini. Yang keempat, faedah yang keempat, wujubul ghadabi lillahi idzan tuhikat maharimu. Wajibnya marah karena Allah jika diinjak-injak apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala atau apa yang penting dari perkara syariat. Ya. Tentang marah karena Allah sekira jelas juga, ya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul atau menyentuh wanita sama sekali, tidak pula mengatakan kepada pembantunya lima fa'alta. Hanyalah beliau marah idza untuhika hurmatillah, jika dilanggar hak-hak Allah, jika dilanggar apa-apa yang diharamkan Allah, maka beliau akan marah. Jadi ini marah karena agama, bukan marah karena sekedar emosi, marah karena dunia dan semisalnya, ya. Baik. Wajib marah karena Allah, dan marah karena Allah ketika diinjak-injak syariat Allah dari tanda keimanan, dari tanda keimanan, ya. Bahkan ikatan iman yang kuat. Kata baginda Nabi dalam hadisnya, "Autsaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah."
ikatan iman yang paling kokoh, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, man mana'a lillah wa a'ta lillah wa ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa memberi karena Allah, menahan karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Ya, baik. Dari hadis lain, ya. Faedah yang kelima, jawazu taghyiril munkari bil yadi wa in lam ya'dhanil imamu. Bolehnya merubah kemungkaran dengan tangan. Ya. Meskipun tidak diizinkan oleh imam. Nah, ini masalah, ya. Masalah, ya. Kalau maksudnya tidak diizinkan, artinya tidak meminta izin. Paham ya? Tidak meminta izin. Maka ini perlu dilihat. Kalau kemungkaran yang dirubah memang dalam tanggung jawabnya, kemungkaran dari anaknya, kemungkaran di rumahnya, dia kepala sekolah. Alhamdulillah. Misalnya dia kepala sekolah, misalnya dia kepala sekolah, terjadi kemungkaran dalam lingkungan sekolah, maka tentu saja dia merubah dengan tangannya boleh, selama kasusnya bukan perkara yang dijatuhkan padanya hukuman syar'i atau haddus syar'i. Paham ya? Ya. Misalnya terjadi pencurian di lembaga pendidikan, ya, maka dia boleh mengambil tindakan, memberikan surat peringatan kepada santri, ya, atau teguran kepada guru, ya, atau memberikan hukuman yang lain, ya, boleh. Tapi hukuman potong tangan, bolehkah? Tidak boleh, karena hukuman potong tangan hukuman yang merupakan hak penguasa, hanya bisa diterapkan oleh pemerintah. Paham ya? Adapun teguran, memberikan hukuman takdib, ya, pengajaran dan sebagainya, ya, maka itu boleh. Maka demikian. Jika itu yang dimaksud, maka benar. Ya. Adapun dalam hadis, dalam riwayat bahwa ancaman pembunuhan, ya, dibunuh orang munafik, maka ini hukum apa ini? Hukum had, hukum yang hanya ditegakkan oleh penguasa, maka harus dengan izin imam, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang dimaksud oleh penulis di sini, wa in lam ya'dan al imam, meskipun imam tidak mengizinkan, ya, maksudnya dalam perkara yang berkaitan dengan permasalahan yang tidak terkait hukum had. Satu, kemudian yang kedua, dalam wilayah kekuasaan orang yang memberlakukan hukuman tersebut. Itulah sabda Nabi dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, ya, dan seterusnya, ya. Baik, kita dengarkan dulu kumandang adzan Isya, kemudian kita lanjutkan apa yang tersisa dari pembahasan sebelum kita menutup pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, kita dengarkan kumandang adzan Isya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an
ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadin da'wati tamma wa salatu al-qamah ati Muhammad al-wasilah al-fadilah istabili. Baik, kita lanjutkan sedikit. Selanjutnya, faedah yang keenam, faedah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Al-Qarawi dalam kitabnya Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid. Jawazu ta'ziri man fa'ala syai'an minal munkarati allati yu'azzaru 'alaiha biduni idznil imam. Kata beliau dari hadis ini diambil faedah bolehnya takzir, memberikan hukuman yang bersifat efek jera bagi seseorang yang berbuat kemungkaran yang memang boleh diberikan hukuman efek jera tanpa izin dari imam, tanpa izin dari imam, illa kecuali idza kana dzalika sayuaddi ilal furqati wasyiqaq, kecuali jika itu menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Fa innahu yahrumu biduni iznil imam, maka ketika itu ya diharamkan tanpa izin imam. Ya, kira-kira kalau masalah membunuh seperti ini tidak menimbulkan keributan atau bisa menimbulkan keributan? Jawabannya apa? Pasti bisa menimbulkan, ya, karena keluarganya tidak terima. Seperti kisah waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti dengan tuduhan kepada keluarganya, tuduhan orang munafik, ya, bahwa istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha terjatuh dalam perbuatan yang tidak senonoh, kan gitu ya, haditsul ifk, tentang kedustaan yang disebarkan oleh orang Yahudi bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha berbuat serong, ya. Nah, ini kan kejadian yang terjadi menimpa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu, setelah terjadi masalah ini tersebar, maka Nabi naik ke atas mimbar dan mengadukan kepada para sahabatnya, siapakah yang mau membela aku dari orang-orang yang menyakiti keluargaku, mengisyaratkan untuk membunuh orang yang telah menyebarkan berita palsu dari orang munafik. Maka berkata seorang sahabat, ya Rasulullah, saya akan melakukannya. Sebutkan siapa orang itu. Jika orang itu dari kaum lawan kami yang berseberangan dengan kami, maka aku akan penggal lehernya. Maka orang yang disebutkan dari kaum yang lawannya pun berdiri, atau ada dari pembesar kaum yang lain yang disebutkan berdiri dan mengatakan, oh, kamu hanya mau mengeksekusi, membunuh kalau orang itu dari kalangan kami, bukan dari kalanganmu. Jadi seolah-olah muncul asobiyah, ya,
Kalau lawannya dari kaum yang menjadi lawan bermusuhannya dulu di zaman jahiliyah yang berbuat, kita akan sikat. Tapi dia tidak bilang tentang jika itu dari kaumnya sendiri. Maka akhirnya terjadi pertengkaran di antara para sahabat gara-gara masalah itu. Maka Nabi kemudian membiarkan, menghentikan perselisihan. Ya, padahal yang mau dibunuh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik. Jadi ini akan terjadi perselisihan, ya. Jadi wallahu alam, hadis ini tidak bisa, atau riwayat ini tidak bisa dijadikan untuk dalil untuk perkara tersebut, ya. Kemudian dalam kitab Fathul Majid syarah Kitabut Tauhid Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh disebutkan hadis Jabir bin Abdullah. Beliau pertama menjelaskan, ya, bahwa kata beliau wa fi qissati Umar, dalam kisah Umar bin Khattab, yaitu riwayat ini, dan riwayatnya lemah sekali, bayanu annal munafiqa al-maqmusa bin nifaqi idza adhara nifaqahu qutila. Dalam riwayat ini faedahnya, kata beliau, ada penjelasan bahwa orang munafik yang telah, ya, bergelimang dengan kemunafikannya, terkenal dengan kemunafikannya, lalu dia menampakkan kemunafikan itu, maka dibunuh, ya, karena fi sahihaini, seperti dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud adalah hadis Hatib bin Abi Balta'ah tadi yang disebutkan tadi, bahwa Umar mau membunuhnya, minta izin kepada Nabi, tetapi Nabi tidak bolehkan, ya, Nabi tidak bolehkan karena dia ahli Badar, menunjukkan bahwa memang hukuman bagi orang munafik jika menampakkan kemunafikan adalah apa? Hukuman mati. Tapi yang jatuhkan siapa? Penguasa, harus dengan izin hakim, ya. Kemudian berkata beliau, Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama taraka qatla man adhara nifaqahu minhum ta'lifan linnas, dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan membunuh sebagian mereka yang menampakkan kemunafikan, ta'lifan linnas, untuk, ya, menenangkan hati manusia, ta'liful qulub, ya. Fa innahu qala, karena Nabi bersabda dalam hadis Jabir bin Abdullah, sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya, beliau berkata, la yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu, agar orang tidak mengatakan Nabi membunuh temannya sendiri, ya, karena bagi Nabi mungkin jelas dia orang munafik. Allah mewahyukan nama-nama orang munafik kepada baginda Nabi. Nabi bahkan mengabarkan itu kepada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi orang munafik sudah ketahuan. Tapi ingat, munafik ini kan kemunafikan dalam hati. Kadang muncul dalam perbuatan, tapi hakikatnya di dalam hati. Dan mereka menampakkan ketaatan dalam perbuatan zahir meskipun tampak. Kadang dalam sebagian sikap, ya. Dan kalau kemudian mereka dibunuh, nanti akan tersebar berita Nabi mengeksekusi temannya sendiri, ya. Maka Nabi tidak ingin itu terjadi, maka Nabi tidak melakukan eksekusi tersebut, ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bahkan dalam kisah surah Al-Munafiqun, kisah putra dari Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Abdullah, ya, yang dia beriman, ya, yang kemudian ketika pulang dari peperangan mendengar bahwa ayahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, mengatakan tidak boleh masuk ke Madinah kembali kecuali dengan izin saya, ya. Maka anaknya, seorang mukmin sahabat Nabi yang mulia, mendatangi ayahnya dan mengatakan, kamu tidak boleh pulang ke rumah
sampai diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Subhanallah, ya. Dan akhirnya Nabi mengizinkan. Mengizinkan. Padahal ya ini tadi pelajaran kepada orang munafik tadi. Tapi demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin tersebar fitnah, terjadi keributan karena orang saling membela dan berpecah belah. Jelas ya? Baik. Selanjutnya ya, munasabatul athar lil bab, kaitan antara riwayat dengan bab surah An-Nisa ayat 60. Kata Syekh, "Haitsu dallal atharu ala tahrimit tahakum ila ghairi Rasulillah." Athar ini juga menunjukkan haramnya berhukum kepada selain Rasulullah. Sekali lagi hadisnya lemah, atharnya lemah. Riwayat yang lebih tepat riwayat kisah Abu Burdah Al-Aslami atau Abu Barzah Al-Aslami. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kaitan antara riwayat dengan tauhid. Saya kira jelas sama dengan bab-bab dari sebelumnya. Haitsu harrama al-atharu at-tahakuma ila ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'anna dzalika munafin lisyahadataini al-mutalazimataini. Ya. Riwayat ini mengharamkan berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena berhukum kepada selain Rasulullah menafikan dua kalimat syahadah. Yang kedua kalimat syahadah itu saling berkaitan. Yang mana yang sebenarnya hakikat yang dinafikan oleh perbuatan itu? Syahadat alla ilaha illallah atau syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Yang mana? Muhammadan Rasulullah. Itu yang dinafikan. Tapi kita tahu bahwa syahadat anna Muhammadan Rasulullah merupakan kelaziman dari syahadat alla ilaha illallah. Apa artinya kedua kalimat itu? La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, la na'budullaha illa bima syara'ahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada pertemuan terakhir disebutkan seorang yang akhir ucapannya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Dalam penjelasan dari kitab Mishkatul Masabih dijelaskan demikian pula bagi yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, insyaallah dia masuk surga. Meskipun ucapannya lebih dari keterangan hadis, ada tambahan syahadatain, kan gitu ya. Bahkan siapa yang akhir ucapannya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah juga adalah meninggal di atas keislaman karena persaksian Muhammad Rasulullah konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Ya, wallahu alam bissawab. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dengan ini selesai bab ke-39 dan kita akan masuk pada bab ke-40, babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat, bab orang yang mengingkari sebahagian dari nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah sah dari nama dan sifat Allah, maka ini juga menafikan kesempurnaan tauhid, bahkan bisa membatalkan tauhid. Na'udzubillah min dzalik. Akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang, semoga Allah mudahkan. Saya kira demikian, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.